Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin, saya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ingin menyampaikan konferensi pers lanjutan dari investigasi atas kasus dugaan insiden kekerasan pada kegiatan Diksar Mahepel 26 ya, Bandar Lampung, 18 Juni 2025. Atas nama Rektor Universitas Lampung, kami hadir kembali dalam kesempatan ini untuk menyampaikan secara resmi hasil investigasi independen terhadap kegiatan pendidikan dasar Mahepel Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang diduga menyebabkan wafatnya Ananda Pratama Wijaya Kusuma serta terjadinya sejumlah tindakan kekerasan terhadap peserta lainnya. Komitmen Universitas Lampung sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Lampung menegaskan kembali komitmen kuatnya terhadap perlindungan hak asasi mahasiswa, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam kegiatan kemahasiswaan, serta tanggung jawab moral dan kelembagaan dalam menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan bermartabat. Pembentukan tim investigasi independen ini merupakan langkah serius institusi dalam menjalankan mandat akuntabilitas dan transparansi atas peristiwa yang terjadi dengan semangat perbaikan dan keadilan. Metodologi dan ruang lingkup investigasi. Tim investigasi bekerja dengan mengedepankan prinsip independensi, objektivitas, dan verifikasi berlapis. Metode yang digunakan mencakup wawancara dengan peserta, panitia, alumni, dan pihak fakultas, telaah dokumen internal dan eksternal kegiatan, penelusuran bukti lapangan di lokasi Diksar, uji konsistensi kesaksian lintas narasumber, klarifikasi administratif kepada pihak Mahepel skala terbatas dan fakultas. Temuan kunci investigasi. Dari rangkaian proses tersebut, tim menyimpulkan sejumlah temuan utama. Pertama, adanya praktek kekerasan fisik dan psikis yang merendahkan martabat peserta Diksar, termasuk tindakan mencelupkan kepala ke lumpur, pemukulan, pemaksaan aktivitas ekstrim dalam kondisi tidak aman, serta penghinaan verbal. 2. Pelibatan aktif sejumlah alumni dan senior sebagai pelaku langsung atau sebagai pihak yang membiarkan kekerasan terjadi, bertentangan dengan prinsip keselamatan dan pembinaan dalam pendidikan. 3. Kelalaian struktural di tingkat fakultas, ditandai dengan lemahnya supervisi, wakil dekan 3, pembiaran oleh dosen pembina atau pembimbing lapangan, serta absennya verifikasi dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus. 4. Sikap tidak kooperatif organisasi Mahepel, termasuk penolakan memberikan data, menghindar dari proses klarifikasi, serta tidak membuka akses atas dokumen kegiatan yang relevan. Seluruh temuan ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum dan kebijakan internal Universitas Lampung, termasuk Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 25 tahun 2020 tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Kedua, Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Rektor nomor 18 tahun 2021 tentang organisasi kemahasiswaan, serta Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi atau PPKPT. Berdasarkan regulasi-regulasi ini, setiap bentuk kekerasan, pembiaran terhadap pelanggaran, dan kegagalan dalam pengawasan kegiatan kemahasiswaan harus ditindaklanjuti secara tegas dan sistematis. Rekomendasi strategis. Sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan, tim investigasi menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, untuk individu pelaku kekerasan, baik senior maupun alumni, dikenakan sanksi etik dan atau hukum, serta pelaporan pidana jika ditemukan unsur penganiayaan yang memenuhi unsur hukum, termasuk larangan keterlibatan alumni dalam aktivitas kemahasiswaan. 2. Untuk organisasi Mahepel,
diberlakukan pembekuan dan moratorium aktivitas, serta reformasi struktural dan ideologis total yang akan diawasi langsung oleh tim independen. Kegagalan menjalankan reformasi akan berdampak pada pembubaran permanen organisasi. 3. Untuk seluruh ormawa dan UKM di lingkungan Universitas Lampung, diwajibkan memiliki kode etik dan SOP anti kekerasan, menyusun surat pernyataan bebas kekerasan, serta memastikan keterlibatan aktif dosen pembimbing lapangan dalam semua tahapan kegiatan. 4. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, direkomendasikan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kemahasiswaan dengan fokus pada fungsi pembinaan dan pengawasan yang terbukti lemah dan abai dalam mencegah praktek kekerasan. Langkah tindak lanjut Universitas Lampung. Sebagai bentuk tindak lanjut Universitas Lampung akan melakukan 1. Menyerahkan laporan investigasi ini kepada kementerian, pihak kepolisian, dan masyarakat sebagai bagian dari komitmen transparansi. 2. Mendorong dan memfasilitasi proses hukum yang adil bagi korban maupun pelaku yang terbukti bersalah. 3. Mengawal proses pemulihan kelembagaan, memperkuat sistem pelaporan kekerasan, serta memperbaiki SOP pembinaan organisasi mahasiswa di semua fakultas. Penutup, Universitas Lampung tidak akan mentolerir kekerasan dalam bentuk apapun. Kami berdiri bersama keluarga korban dan seluruh sivitas akademika masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan reformasi nyata demi terwujudnya lingkungan kampus yang aman, sehat, dan menghargai martabat setiap insan. Kami mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi bersama guna memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan integritas di ruang akademik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nama Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Sunyono MSI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.